Kang Risat sebagai seorang mental spiritual coach, Kang Risat punya konsep yaitu mind and spiritual connection. Mind heart connection. Mind heart connection. Yeah. Boleh dijelaskan secara sederhana ini apa sih konsep ini gitu? Iya, mind heart connection ini dua potensi yang kita miliki, pikiran dan hati kita, di mana bagaimana ketika hati dan pikiran kita terhubung, koheren, selaras, itu akan dampaknya sangat luar biasa sekali bagi jiwa kita. Gitu. Oke. Dan apa yang memotivasi Kang Risat untuk menyebarkan kebaikan ini ya, atau konsep ini? Saya rasa di era digital seperti sekarang ini, terus di mana kehidupan serba cepat, semua berorientasi pada hasil, melupakan proses. Konsep ini sangat relevan sekali. Dan apalagi di dunia AI seperti sekarang ini, rasanya kita harus kembali ke diri kita. Mengeksplor kembali, terhubung lagi dengan diri kita. Itu saya rasa, dan saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman-pengalaman di baik itu kehidupan saya pribadi ataupun pelatihan-pelatihan saya. Jadi memang ini sangat relate sekali dengan kondisi saat ini. Saya rasa, saya berpikir ya, ini cocok ini untuk kondisi saat ini. Meskipun di kondisi apapun ini sangat sesuai sekali. Gitu. Iya, mau semaju apapun zaman, sekeos apapun zaman, tentu kita harus kembali ke dalam diri kita kan, Kang Risat? Betul sekali. Dan ya zaman bisa berubah, terus berubah bahkan. Dan persoalan itu tetap ada meskipun jenisnya berbeda, Mas. Kalau zaman dulu kan persoalan nenek moyang kita adalah dikejar harimau. Sekarang dikejar debt collector, barangkali emosinya, rasa takutnya tetap dikejar sama pinjol. Gitu. Dikejar pinjol gitu. Iya. Kalau dilihat dari pengalaman hidup ya, Kang Risat. Dan bagaimana Kang Risat bisa menavigasi pikiran dan perasaan menjadi satu, sampai akhirnya menemukan konsep ini dan berbagi kepada banyak orang gitu, di dalam konteks profesional atau kehidupan gitu. Apa yang kemudian akhirnya menjadi trigger Kang Risat untuk bilang, oh ya, saya sudah melakukan ini dan kayaknya ini nih yang mungkin tepat buat orang-orang. Betul, ada di mana masa ketika saya ini terlalu dominan pikiran. Sangat jadi dominan. Sangat logik sekali. Sangat logik. Semuanya harus serba terukur, semuanya harus ada bukti, harus ada ini, dan mengecilkan perasaan, mengecilkan hati gitu. Nah, konsep ini adalah bagaimana mengembalikan ke fungsi masing-masing, keseimbangan antara pikiran dan hati. Saya sering mengatakan bahwa pikiran itu adalah peta, sementara hati adalah kompas gitu. Bagaimana ketika kita sudah, let's say misalnya kita mau menuju satu tempat. Tempat itu bisa jadi karir kita, menuju kesuksesan. Gue mesti ada di level direktur misalnya, atau business owner gitu. Dan itu adalah hitung-hitungan, ada business plan dan perencanaan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus menyertakan hati. Apakah yang aku lakukan ini sesuai nggak dengan kata hati gitu. Kalau itu kita hanya pertimbangannya hanya uang saja, tidak melibatkan kata hati, nah ini akan menjadi kegelisahan buat kita sepanjang kita melakukannya gitu. Kan tidak mudah loh Kang Risat sebagai seorang figur, apalagi leader di rumah dan di organisasi gitu ya yang dipimpin Kang Risat. Kan tidak mudah buat seseorang untuk menerima dirinya gitu. Apalagi dalam konteks mereka-mereka yang sangat logik, yang biasanya memang tidak memikirkan hati sebagai kompas, punya kecenderungan untuk menjadi demanding. Karena memang ego yang besar. Dan rasanya ketika seseorang makin dewasa, belum berarti juga kematangan itu hadir. Betul. Gitu kan? Betul. Dan gak semua orang juga berhasil keluar dari lingkaran setan ini gitu. Karena punya tuntutan yang sangat tinggi. Tapi dari cerita Kang Risat, dari pengalaman,
Itu yang kemudian membuat Kang Riza sadar, mungkin ya, kata yang tepat, saya nggak tahu ada lagi kata yang lebih tepat dari itu, bahwa nggak bisa nih, gue mesti balance nih antara pikiran dan perasaan. Tapi di kebanyakan orang agak susah tuh ya rasanya ya, menurunkan ego, berkompromi dengan keadaan, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kita dalam konteks dia terlalu feeling, gue sangat logik. Gimana turning point itu kemudian kita bisa kalibrasi atau nyambung gitu ya Mas, terutama ketika seseorang ya ingin menjalankan profesinya sebagai seorang coach seperti Kang Rizat. Pertanyaannya ini penting sekali dan bagus sekali. Izinkan saya ingin sedikit bercerita. Silakan Kang. Untuk masuk ke dalam jawaban saya ini. Jadi zaman dahulu di India ini banyak orang-orang yang keinginannya tercerahkan secara spiritual. Dan tradisi pada zaman itu adalah untuk mendapatkan pencerahan spiritual, dia masuk ke hutan untuk bermeditasi, untuk waktu yang sangat lama. Ada seorang pemuda, dia merasa ingin mencari pencerahan. Dan dia memutuskan untuk pergi ke hutan bermeditasi. Pergilah dia ke dalam hutan yang jauh sekali, lalu dia mencari tempat yang nyaman. Dia menemukan satu tanah yang datar di bawah pohon rindang. Disitulah dia memutuskan untuk bermeditasi. Yang dia lakukan setiap hari adalah bermeditasi. Lalu ketika lapar, dia turun ke pemukiman untuk mencari warung nasi. Setelah kenyang, dia kembali lagi dan melanjutkan meditasinya. Itu yang setiap harinya dia lakukan. Pada suatu hari, dia berpapasan dengan seekor serigala. Serigala ini serigala yang lumpuh. Lumpuh, kedua kaki depannya tidak ada. Dia jalannya mengesot gitu. Mengesot. Tetapi anehnya serigala ini tubuhnya gemuk gitu. Sepertinya nggak kekurangan makan gitu. Wah, ini pasti sesuatu yang ajaib, ini ada pesannya. Tapi dia tidak menemukan apa pesannya. Dia terus kembali bermeditasi. Meditasi. Pada suatu malam, dia mendengar auman harimau. Dia penasaran, dia naik ke atas pohon itu. Naik ke atas pohon dan melihat dari atas, ada sebuah kejadian yang luar biasa menurut dia. Ada datang melangkah seekor harimau, membawa daging segar di mulutnya, menghampiri serigala lumpuh tadi. Lalu dagingnya diletakkan di depan serigala itu, serigala memakannya dengan nikmat gitu. Ini pasti pesan ilahi, kata si pemuda itu. Jadi mulai saat ini saya tidak akan turun ke bawah untuk cari makan. Saya hanya akan fokus bermeditasi. Fokus bermeditasi dan makanan pasti akan datang dengan sendirinya, katanya seperti itu. Saya pasti tidak akan kelaparan. Hari pertama makanan tidak datang juga. Hari kedua juga tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga juga sama. Hari keempat dia sudah kepayahan, sudah kelaparan, bahkan duduk pun tak bisa. Dia tergelapar, jatuh gitu. Terkapar di bawah tanah itu. Datanglah seorang laki-laki tua menghampiri. Kenapa kamu kok bisa seperti ini? Sambil terengah-engah, setengah kepayahan, si pemuda itu menjawab. Ini karena aku mendapatkan pesan ilahi. Pesan ilahi seperti apa yang bisa membuat kamu sekarat seperti ini, katanya. Akhirnya diceritakan tentang serigala lumpuh dan harimau baik hati itu. Dan si orang tua itu kembali bertanya, lalu kenapa kamu memilih menjadi serigala, bukan menjadi harimau yang baik hati, katanya. Jadi pesannya adalah bahwa manusia ini memiliki kehendak bebas untuk memilih. Apakah memilih menjadi menjadi seseorang yang lumpuh karena kepercayaannya, atau menjadi seseorang yang berdaya, seseorang yang berkesadaran dan berdaya. Nah, ini pesan untuk kita semua bahwa masuk ke dalam mind-heart connection. Mind-heart connection ini bagaimana kita menyeimbangkan aspek pikiran, rasio dengan perasaan kita, keyakinan kita. Maka jadilah orang tersebut yang disebut memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah yaitu tadi keseimbangan
antara pikiran dan hati sehingga dia menjadi pribadi yang berdaya dan bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Wow, terima kasih untuk ceritanya. Yeah. Kang Rizat ini sangat inspiratif ya. Yeah. Bagaimana seseorang memiliki kesadaran untuk menentukan apakah dia akan mempertahankan logika berpikirnya, atau untuk sebagian orang apakah mereka akan tetap bertahan dengan perasaan-perasaan dan merawat perasaannya. Tapi kalau mau dibilang kecerdasan spiritual, berarti harus dua-duanya koheren. Betul, nyambung ya. Itu dia, kecerdasan spiritual itu bukan soal, makanya dikatakan bukan soal agama saja, tetapi ini lebih dari sekedar itu. Ini lintas agama. Kecerdasan spiritual ini bagaimana menyeimbangkan pikiran dan perasaan kita sehingga membentuk pribadi yang bisa bermanfaat dan berdaya. Sekali lagi berdaya ya. Jadi ada orang kan yang mengatakan bahwa semua sudah ada yang mengatur. Pasti semua akan indah pada waktunya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Bukan seperti itu. Yang namanya keyakinan kita kepada Tuhan itu, kita menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberikan satu mekanisme, sebuah hukum-hukum, bahkan internet saja, media sosial saja memiliki algoritma. Tuhan juga menciptakan algoritma yang jauh lebih canggih yang kita sebut semesta gitu. Semesta yang mengatur semuanya. Kalau kita menyentuh api, kita pasti kepanasan. Nah ini sebab dan akibat, kita penyebabnya dan akibatnya kita juga. Jadi artinya bahwa kita ini adalah akibat dan penyebabnya adalah kita sendiri gitu. Hidup kita ini disebabkan oleh diri kita sendiri. Jangan menyalahkan siapapun atas ketidakberhasilan kita, karena semua itu juga disebabkan oleh diri kita sendiri gitu.